Sejarah telah mencatat 3 September 1993 pasca ditetapkannya anggaran dasar dan anggaran rumah tangga KMHDI pada Kongres Nasional pertama Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia di Universitas Hindu Denpasar. 28 tahun mengingatkan kita pada semangat persatuan dan kesatuan pemuda Hindu kala itu dalam menjaga kualitas intelektualnya. September 2003 itu saat pendirian itu kan di Kongres Mahasiswa Hindu di UI kan belum ada pengurus daerah, jadi artinya memang baru kesepahaman atau kesepakatan kelompok-kelompok mahasiswa di seluruh Indonesia berbasis pada organisasi KMHD kampus. Kalau di UNUD itu ada MPMHD, Warmadewa ada KMHD, terus Undiknas yang saya tahu ya di Bali ada KMHDI, di Beleleng Undiksa juga KMHDI, di luar Bali kayak Malang itu ada Unikahida. Itu Unikahida itu udah serumpun Malang ya, organisasi Hindu bergabung beberapa KMHDI di beberapa kampus karena kan jumlahnya tak terlalu banyak ya. Jadi buat Unikahida di Surabaya juga sama, di Bandung, Jakarta, Mataram, apalagi itu beberapa provinsi dan beberapa kelompok kabupaten kan ada, akhirnya sepakatlah buat KMHDI 93 itu kan 3 September itu kongresnya. Habis itu belum ada kepengurusan di PD masing-masing. Jadi PD pertama seingat saya itu Jawa Timur. PD Jawa Timur, PD di Bali, PD NTB, yang lainnya juga Jakarta, itu kayaknya dalam tahun-tahun itu, jadi masih sangat terbatas ada PD. Karena udah ada PD 2005 kita beli ketuanya, jadi itu lepas albumnya itu di SKB Kelungkung, Banjarkan, SKB Banjarkan yang di sungai itu ya. Yang panitia juga waktu itu masuknya lewat PP Madinur kan, yang di PP Madinur. Jadi panitia sampai terpilih BUD masuk ke pengurusan ya secara pribadi ya. Habis itu baru kita berupaya untuk konsolidasi PC. Jadi zaman itu MPAB nggak ada, karena MPAB generasi kita kan generasi zaman siang di Batu Karu, generasi pemutihan kita, jadi dianggap mudah MPAB bagi yang angkatan siang kan mengalami MPAB. Mungkin ini yang MPAB yang Batu Karu, ketua panitianya Gus Diupayana. Gus dia. Berarti 99 baru ada MPAB. PC Bandung itu 96 kira-kira ya. 96. Karena habis kayaknya PD Bali itu Agustus deh. Di 95. 96 itu pemilihan dibentuk PC Bandung. Denpasar udah ya sekalian ya. Udah, belakangan. Sabo pertama. Nah di IHD, kan saya ada dalang tuh ya. Habis itu orang Sabo tuh. Ya, berarti habis itu baru Denpasar, Beleleng juga. Udah ada Beleleng awal 96 97 juga kayaknya baru menata. Nah, karena kan kita ya namanya organisasi Hindu yang paling pertama lah yang berbasis kemahasiswaan kan kita nih. Kalau dulu kan ada Prada, ada Pemuda Hindu kan, habis itu kita 93 ada MHDI yang sifatnya mahasiswa kan kita yang merepresentasikan. Semangat pengkaderan mahasiswa Hindu pasca adanya Kongres Nasional pertama tersebut kemudian membentuk pimpinan daerah KMHDI Bali beserta pimpinan daerah lainnya pada tahun 1995. Jalan Ide Bagus Oke nomor 5 adalah tempat berkumpulnya mahasiswa Hindu yang berkuliah di Universitas Udayana, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali, Politeknik Negeri Bali juga berkumpul di tempat yang mereka namai Sekber atau Sekretariat Bersama.
Atas dasar semangat pergerakan serta intensitas mahasiswa Hindu berkumpul di sekber tersebut, kemudian tercetuslah ide untuk membentuk pimpinan cabang KMHDI Badung, semakin memperluas jangkauan dan menghimpun serta mewadahi mahasiswa Hindu dalam berproses dan merawat intelektualitasnya. Mempersiapkan kelengkapan pengesahan pimpinan cabang KMHDI Badung hingga tahun 1996, tepatnya berkisar antara bulan September hingga Oktober, akhirnya disahkanlah pada Sabu pertama PC KMHDI Badung dengan Imade Aryawan Payusa sebagai ketua terpilih sekaligus menjadi ketua pertama PC KMHDI Badung. Jadi berbahagia melihat tampilan kalian datang ke sini mempertanyakan KMHDI sejak tahun yang sudah lewat jauh sekali. Hari ini kita masih berbicara kembali. Ini sebuah kebanggaan. Itu kesan ya. Dan kemudian hal yang beli ingat ketika pada proses membentuk PC KMHDI Badung ya, kita bersinergi dengan teman-teman yang menjadi pengurus PD KMHDI Bali waktu itu, dan dibantu oleh teman-teman yang ada di sekber yang tergabung di sekber. Ada teman-teman dari Warma Dewa, ada teman-teman dari Undiknas, ada teman-teman dari Unhi, IHD, kemudian ada teman-teman dari PNB yang dulu kita sebut itu Portek namanya dulu ya. Kemudian ada juga dari UNUD sendiri. Nah, kita juga melakukan proses pendekatan dengan STP, Sekolah Tinggi Pariwisata Nusa Dua. Nah, waktu itu kita putuskan untuk melakukan pembentukan PC KMHDI yang pertama di Bandung itu di aula atau di gedung pertemuan STP Nusa Dua. Nah, pada waktu itu terpilih ketuanya adalah Beli Madi Aryawan Payuse, memangku jabatan dari tahun 97 ya kalau nggak salah ya. Nanti barangkali bisa dikompilasi datanya kembali. Dan pada proses berjalan Beli Payuse waktu itu juga aktif di kepengurusan Senat Mahasiswa yang kemudian menjadi Kosma Beli Payuse sebagai kader ya pada prosesnya ikut berkompetisi untuk jadi ketua terpilih. Nah, sehingga tampuk kepemimpinan atau tongkat kepemimpinan di PC ini beralih ke Beli sebagai penjabat atau PJ atau pelaksana tugas pada waktu itu. Nah, ini yang agak kita kabur di sana, tetapi pada prosesnya KMHDI tetap berjalan. Nah, kesan yang Beli dapat tentu sebagai seorang mahasiswa waktu itu ada kebanggaan, dan Beli memang kebetulan juga senang juga melakukan proses berorganisasi, bertemu kawan-kawan, mendapatkan teman baru, mendapatkan pengalaman, mendapatkan ruang untuk mengimprovisasi diri, mendapatkan ruang untuk mengaktualisasikan diri dan mengekspresikan diri dalam berorganisasi. Perjalanan PC KMHDI Badung dimulai. 3 tahun adalah sebuah proses yang tidak cepat, perekrutan dengan sistem yang sederhana tanpa syarat administratif yang terlalu banyak. Kemudian, sistem perekrutan MPAB diterapkan oleh PC KMHDI Badung dimulai pada tahun 1999. Sebelum MPAB pun sudah aktif ya, dari tahun pertama kuliah tahun 97 dan yang di MPAB tahun 1999. Walaupun sekarang katakanlah keadaannya masih pandemi, tidak hanya dialami oleh negara kita, ini global, hampir seluruh negara mengalami ini di dunia. Tetaplah berkegiatan. Nah, mungkin dalam hal ini di-combine dia kegiatannya apakah itu misalnya daring ataupun luring, sehingga intensitas pertemuan dari adik-adik itu dengan baik itu dalam satu organisasi maupun lintas organisasi akan tetap terjalin. Nah, walaupun misalnya tidak bisa tatap muka langsung, bisa dengan daring, karena sudah banyak lembaga, organisasi dan lainnya pun melakukan hal tersebut. Nah, sehingga tetap katakanlah ya seperti yang sampaikan tadi, militansi dan komunikasi itu tetap terjaga baik dalam satu organisasi maupun lintas organisasi. Hingga kini perjalanan PC KMHDI Badung terus berlanjut.
Jika kita mengingat kembali pada Kongres Nasional pertama Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia mengangkat sebuah tema dengan jiwa dan semangat pengabdian yang berlandaskan pada keseradaan dan nilai-nilai luhur Pancasila, mahasiswa Hindu Dharma Indonesia turut serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi pembangunan jangka panjang tahap kedua. Pada catatan pertama tersebut dapat kita lihat marwah progresivitas yang masih terawat hingga kini, yakni pada Purwake KMHDI, menjalani kewajiban pada Dharma Agama dan Dharma Negara, serta memunculkan jati diri KMHDI itu sendiri, yakni religius, humanis, nasionalis, dan berpikiran progresif. Perjalanan PC KMHDI Badung tentunya harus terus berlanjut, menjaga semangat kaderisasi dengan sebuah konsep sekaligus harapan bagi kami, Sandyaning Niti Mahotamo, yang berarti keberlanjutan organisasi adalah yang paling utama. Begitu banyak proses yang telah KMHDI Badung lewati. Saat ini sudah menjadi tanggung jawab kami menyelesaikan permasalahan yang kami bahas pada Sabe ke-10 PC KMHDI Badung. 6 bulan berjalan, kami berusaha menjaga fungsi organisasi, yakni menjadi mitra kerjasama sekaligus mitra kritis pemerintah, tentunya sesuai dengan arah pergerakan kami pada Purwake KMHDI, yakni menjalani kewajiban Dharma Agama dan juga Dharma Negara. Menjaga keberlanjutan organisasi dengan cara bercermin seperti awal pembentukannya, KMHDI Badung selalu dapat menjadi payung dari mahasiswa Hindu yang ada di Universitas Udayana, Sekolah Tinggi Pariwisata Bali, yang kini telah menjadi Politeknik Pariwisata Bali, serta Politeknik Negeri Bali. Tentunya tidak terlepas dari berbagai kampus yang mewadahi mahasiswa Hindu yang ada di Kabupaten Badung. Sehingga pada tahun pertama, kami menjalani program kerja yang kami sebut dengan Tedung Agung. Beberapa program kerja yang telah kami laksanakan yang selaras dengan konsep Tedung Agung adalah pelatihan ngelawar dan ngelilit sate, KMHDI visit secara virtual yang bertujuan untuk membangun sinergitas komunikasi dan juga relasi antar organisasi mahasiswa Hindu yang ada di Kabupaten Badung, pelatihan menulis esai, menelisik fakta menarik tumpak wayang, serta yang belum pernah ada di KMHDI Badung, yakni kami membentuk tim pers media PC KMHDI Badung sebagai wadah kedepannya bagi kami dalam mengoptimalkan keberadaan serta fungsi organisasi melalui kemajuan teknologi dan juga media sosial. Karena kami percaya bahwa optimisme sebuah konsep yang kami sepakati, Sandyaning Niti Mahotamo akan terus menjaga dan menjadi nafas bagi PC KMHDI Badung pada periode 2021-2023.